Oke. Oke, pada pertemuan ini kita akan mengidentifikasi ya bahaya apa aja yang kiranya bisa terjadi di lapangan ya. Nah, kita akan mengidentifikasi dan kita akan memitigasi, menghindari bagaimana kecelakaan-kecelakaan kerja di lapangan ini bisa kita hindari. Bagaimana nih caranya ya. Oke. Nah, pertama kita akan lihat dulu ya, apa sih tujuan dari perkuliahan kita hari ini ya. Oke, pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan identifikasi bahaya. Oke. Lalu ya, kita akan mengklasifikasikan bahaya yang terjadi di lapangan. Ya. Bahaya itu ada terjadi ya, berupa adalah bahaya fisik, kimiawi, biologi, ergonomi, dan psikososial. Oke. Lalu kita akan kita akan menerapkan metode identifikasi hazard. Nah, bagaimana caranya mencari adanya potensi hazard atau potensi bahaya yang bisa saja terjadi di lapangan. Oke, next. Yang terakhir kita akan membuat daftar potensi bahaya yang terjadi pada proyek konstruksi atau migas. Oke. Nah, lalu kita yang pertama kita akan identifikasi bahaya ya. Apa sih bahaya? Ya, bahaya itu adalah sumber, situasi, atau tindakan ya yang berpotensi menyebabkan cedera, sakit, kerusakan alat, atau gangguan lingkungan ya. Jadi bahaya itu tidak selalu terjadi karena sikon ya. Bisa juga terjadi karena human error ya, atau tindakan yang diakibatkan oleh tenaga kerja ya. Nah, tindakannya mengakibatkan cedera ya. Nah, ini pengertian dari hazard. Nah, tujuannya apa ya? Oke, pertama kita memitigasi ya, mencegah terjadinya kecelakaan di masa depan supaya kecelakaan yang terjadi yang sudah terjadi tidak terjadi lagi di masa depan. Oke. Lalu yang kedua, menjadi dasar analisis resiko ya. Nah, ini kalau di proyek ada namanya JSA ya. Ada namanya JSA. Namanya Job Safety Analysis. Job Safety Analysis. Nah, di sini dijelaskan resiko-resiko kerja yang terjadi selama konstruksi berjalan. Oke, lalu yang terakhir, membantu menyusun kontrol K3 atau SOP dalam menjalankan pekerjaan. Ya, jadi ada engineering control, ada SOP, ada ADP. ADP itu apa ya? Saya lupa. Oke. Nah, lalu klasifikasi bahaya ya. Bahaya itu tadi sudah dijelaskan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bahaya yang terjadi di lapangan itu jenisnya ada 5 ya. Pertama ada bahaya fisik. Bahaya fisik. Nah, bahaya fisik ini ya terdiri dari beberapa item ya. Diakibatkan oleh beberapa sumber ya. Pertama bahaya yang diakibatkan oleh suara bising. Nah, suara bising ini bisa berasal dari alat berat atau ada dari hammer pile atau drop hammer ya. Nah, drop hammer ya. Jadi si alat berat kan suaranya lumayan bising ya, apalagi suara ekskavator, suara bulldozer itu kan cukup memekakkan telinga ya. Apalagi ada suara pancang, misalnya ada orang yang lagi mancang nih, ada pekerjaan tiang pancang ya. Jadi ketika mukul tiang pancang kan keluar suara nih. Suara-suaranya cukup mengganggu.
bahkan bisa mengakibatkan getaran ya, yang diakibatkan oleh mancangan ya. Jadi tiang pancang ketika dipukul ding ding ya. Nah, itu dia bisa mengakibatkan kebisingan dan bisa mengakibatkan getaran juga. Oke. Nah, lalu ada getaran. Nah, getaran ini lebih ke tenaga kerja ya. Jangan sampai tenaga kerja kita terlalu lama bekerja pada pekerjaan jackhammer atau pekerjaan bor ya. Karena pada pekerjaan ini getarannya sangat tinggi ya. Apabila terlalu lama dia bisa mengakibatkan sakit di sarafnya, bisa sakit ya, saraf tangannya. Tuh, oke. Next ada bahaya yang diakibatkan oleh radiasi. Nah, ini ada beberapa penyebab, yaitu ada pengelasan, lalu ada pekerjaan X-ray, NDT, non-destructive test ya. Misalkan ada pekerjaan screening ya, dalam artian mencari kebocoran pipa atau melakukan sinar rongsen terhadap pipa besi, mencari kebocoran, mencari sumber listrik, itu kan menggunakan sinar X-ray. Nah, itu secara tidak langsung bisa mengakibatkan radiasi. Ya. Oke, next ada juga bahaya yang diakibatkan oleh suhu ekstrim. Ya. Misalkan pekerjaannya outdoor, panas, gitu ya. Orang cepat lelah, cepat haus, ya, cepat emosian. Ya. Nah, ini suhu ekstrim. Lalu juga ada fire hazard di migas, karena di kerjaan-kerjaan PLTU atau kerjaan migas biasanya suka dia risiko kebakaran sangat tinggi ya. Nah, ini ada beberapa beberapa kriteria dari bahaya tadi. Pertama ada suara ya, suara. Di sini suara yang mampu didengar oleh manusia normal adalah kurang dari 85 desibel. Ya. Nah, apabila suara yang diakibatkan oleh alat itu lebih dari 85 desibel ya, maka dalam jangka waktu yang lama apabila 85 desibel ya, tapi lama, maka ini lama-lama bisa merusak pendengaran. Oke. Lalu itu baru 85, seandainya 120 gimana? Nah, ini resiko kerusakan permanennya sangat tinggi nih ya. Jadi apabila suara dari pekerjaan kita ini melebihi 120 desibel, maka siap-siap telinga kita menjadi rusak. Oke. Next, lalu ada batasan ya. Batasannya 140. Nah, kalau ini masih ada potensi sembuh, masih bisa ya. Tapi apabila suaranya lebih dari 140 desibel, bisa langsung merusak telinga dan menyebabkan nyeri yang hebat. Oke, maka dipastikan langsung tuli nih apabila si desibelnya melebihi 140 desibel. Nah, contoh lain yang desibelnya tinggi ya adalah pekerjaan blasting ya. Pekerjaan blasting. Nah, blasting ini adalah pekerjaan ledakan. Contoh, kita akan membuat terowongan ya, membuat tunnel, tapi metode yang digunakan adalah metode blasting, metode bom ya. Nah, bom ini ledakannya sangat keras ya, sangat keras. Nah, ini bisa dipastikan seandainya kita terlalu dekat dengan pekerjaan blasting ini ya, maka resiko telinga kita rusak sangat tinggi. Jadi kalau nanti di proyek Anda harus aware ketika ada pekerjaan blasting ya, jangan sekali-kali mendekati pekerjaan blasting. Lalu ada juga resiko getaran ya, tadi sudah saya jelaskan getaran ya. Nah, ini resiko getaran apabila tenaga kerja kita terlalu lama nih dia mengerjakan pekerjaan breaker ya, the jackhammer. Nah, maka dia berpotensi mengalami hand arm vibration syndrome. Jadi si tangannya
mengalami penyakit yang diakibatkan oleh getaran. Ini saraf-sarafnya pasti kena nih kalau terlalu lama atau terus-menerus dia mengerjakan pekerjaan jackhammer. Lalu ada bahaya yang diakibatkan oleh radiasi, ya. Nah, radiasi contohnya adalah pekerjaan pengelasan, ya. Pekerjaan pengelasan ini dia sangat berbahaya, ya. Di samping dia hot work, dia bisa mengakibatkan radiasi, ya. Pertama adalah UV atau ultraviolet atau ultrasonic, bukan ultraviolet, ada IR, infrared, ada visible light. Nah, bahaya yang terjadi bisa berakibatkan pada mata dan kulit. Nah, makanya untuk pekerjaan las, ya, diwajibkan setiap welder dia memakai topeng las. Ya. Topeng las itu ya topeng terbuat dari besi, ya. Lalu pada bagian matanya ada kaca, tapi kacanya cenderung agak gelap. Lalu ada pekerjaan rongsen atau X-ray NDT, X-ray non-destructive test. Ya. Ini bahayanya malah lebih parah. Dia bisa mengakibatkan ke tingkat DNA, ya, ke tingkat genetik. Nah, bahkan bisa mengakibatkan penyakit genetik nih atau penyakit turunan, ya. Kita yang kerja, kita yang kena radiasi, ya, efeknya bisa sampai ke anak cucu kita karena dia sudah menyentuh DNA. Nah, ini pekerjaan X-ray juga dia bisa mengakibatkan resiko kanker secara jangka panjang. Lalu next, yang terakhir, bahaya yang diakibatkan oleh suhu ekstrim, ya. Nah, suhu ekstrim bisa memicu heat stress, ya, stres akibat panas, ya, atau hipotermia, ya. Jadi hipotermia itu enggak selalu terjadi di gunung pada kondisi dingin, bisa juga terjadi di proyek yang cuacanya sangat panas. Ya. Oke, suhu ekstrim di migas lebih kompleks karena mencakup heat exposure langsung dari resiko kebakaran dan ledakan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ini ada bahaya yang diakibatkan oleh suhu panas, ya. Suhu panas bisa menyebabkan stres, bisa juga menyebabkan hipotermia. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Sampai di sini? Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Sejauh ini belum ada sih, Pak. Belum ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang selain tadi bahaya yang sifatnya cenderung fisik, ya, ada juga bahaya yang cenderung kimiawi. Kimiawi, ya. Kimiawi. Di sini ada beberapa kriteria. Ada beberapa jenis bahaya. Pertama, debu semen dan asbes, ya. Nah, ini semen sama asbes itu adik kakak, ya. Jadi saya satukan. Nah, ini debu semen, ya, bisa mengakibatkan bahaya-bahaya nih. Terutama bahaya yang berkaitan dengan paru-paru, ya. Ini ada ISPA, ada iritasi kulit dan mata, ada penyakit paru-paru kronis, ada pneumokoniosis, ya. Nah, ini pneumokoniosis ini berupa debu di paru-paru. Jadi paru-paru kita akan bertumpukan debu, ya, kalau kita terlalu lama bekerja di tempat yang terpapar semen. Jadi hati-hati, ya, kalau kerja di proyek, kalau kira-kira debu lebih baik dihindari. Oke, lalu beberapa orang mengalami reaksi alergi atau asma. Oke, makanya di industri semen itu ketika kita interview, ketika kita akan masuk ke industri semen, hal yang paling pertama dites itu adalah paru-paru kita, ya. Paru-parunya harus yakin dalam kondisi baik. Jadi kalau kira-kiranya ada asma, kira-kiranya ada bronkitis, lalu ada alergi pernapasan, ya lebih baik tidak bekerja di industri semen.
Nah, ini untuk semen nih. Jadi ada bahaya, ada resiko-resiko bahaya ya, penyakit ya yang kebanyakan berkaitan dengan paru-paru. Next, asbes. Asbes lebih parah lagi ya. Ternyata asbes ini bisa menyebabkan yang namanya asbestosis ya. Penyakit paru-paru akibat serat asbes yang menumpuk. Ya, jadi makanya bahan material asbes ini dihindari ya kalau digunakan untuk pekerjaan rumah. Kalau kerjaan untuk kandang kambing, kandang ayam, kandang sapi, oke lah masih ditolerir. Tapi kalau rumah ya lebih baik material-material asbes ini dihindari. Ya. Nah, ini karena si asbes itu bisa menurunkan fungsi dari paru-paru kita. Ya. Nah, lalu ada penyakit lain lagi. Nah, ini asbes ini banyak sekali turunan penyakitnya. Ya. Selain asbestosis bisa juga mengakibatkan mesotelioma, yaitu kanker langka pada selaput paru-paru. Lalu ada juga kanker paru-paru, lalu bisa menyebabkan juga iritasi kulit dan mata apabila kontak langsung dengan asbes. Nah, ini adalah bahaya-bahaya yang diakibatkan oleh semen dan asbes. Next, ada juga nih bahaya kimia yang diakibatkan oleh cat dan thinner ya, terutama untuk cat kayu atau cat besi ya. Ini mengandung bahaya yang cukup tinggi juga ya. Salah banyaknya adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan, kalau ada iritasi kulit, kalau ada pusing, mual, sakit kepala, ada keracunan jangka panjang, ada ISPA lagi, lalu ada sistem sarafnya bisa keganggu juga kalau terlalu banyak kehirup yang mengakibatkan pusing dan kehilangan koordinasi. Makanya si thinner itu ya kalau anak jalanan suka mabok bisa ya mabok pakai thinner ya, tapi jangan dicontoh juga ya. Jadi jangan, si thinner itu secara tidak langsung bisa menyebabkan kehilangan kesadaran ya. Next, ada juga kerusakan organ ya, karena thinner mengandung toluena, silena dan lain-lain. Lalu si thinner bisa mengakibatkan karsinogenik ya, paparan jangka panjang yang berisiko kanker. Nah, ini adalah bahaya yang diakibatkan oleh cat dan kanker. Next, ada juga bahaya yang kimiawi, yaitu gas beracun. Jadi kalau nanti ada rezeki kerja di bidang migas ya, siap-siap ada potensi bahaya yang berupa gas beracun ya, berupa CO atau karbon dioksida, lalu ada H2S pada migas dan lain-lain. Nah, oke. Nah, dari segi karbon dioksida ini sama si H2S tuh banyak sekali nih bahaya yang bisa diakibatkan. Yang pertama dari darah ya, hemoglobinnya bisa mengurangi oksigen yang dibawa ke jaringan tubuh. Lalu ada keracunan ringan, ada keracunan berat, lalu bisa mengakibatkan penyakit kronis ya, sistem kardiovaskular atau sistem saraf pusat. Lalu ada ISPA, lalu ada efek saraf pusat, lalu ada paralisis ya. Jadi si H2S sama si karbon dioksida itu bisa menyebabkan hilang kesadaran ya, atau bisa kita mabuk nih karena karbon dioksida dan H2S. Lalu ada jangka panjangnya bisa mengakibatkan masalah pernapasan secara kronis dan kerusakan saraf. Nah, makanya dengan bahaya yang cukup tinggi ini, makanya orang yang kerja di bidang migas, salary-nya selama healthy insurance-nya dia cenderung lebih tinggi. Lalu next ada juga bahaya yang bersifat korosif nih ya, atau asam. Nah, ini salah satu contohnya adalah H2SO4 atau air aki.
Nah, ini bahaya yang bisa diakibatkan adalah iritasi kulit dan mata, ya. Karena kulit kita kalau kena aki juga pasti gatal, apalagi kalau kena mata. Lalu ada ISPA, lalu ada kerusakan jaringan mulut, tenggorokan, kerongkongan kalau diminum, ya. Jangan sampai minum. Jadi kalau stres jangan sampai minum air aki, ya. Jadi meninggalnya pasti menyakitkan. Lalu secara jangka panjang bisa memicu penyakit paru dan kerusakan gigi. Ya. Lalu selain itu bisa juga mengakibatkan luka bakar pada kulit dan mata, karena si alkali bersifat korosif, ya, bisa menembus jaringan lebih dalam dibanding asam. Nah, ini bisa menyebabkan saluran ISPA lagi, lalu kerusakan internal bisa bila tertelan, lalu secara jangka panjangnya bisa mengakibatkan penyakit kulit kronis, ya, dan dapat menyebabkan dermatitis atau jaringan parut. Nah, ini bahaya-bahaya kimiawi yang bisa saja terjadi di lingkungan proyek kita, ya. Bisa berupa semen, bisa dari air cat, bisa dari H2S, bisa berupa dari cairan asam. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada? Atau belum merasakan penyakit akibat di proyek? Jangan sampai, ya. Ini Jangan sampai, Pak. jangan sampai. Ya, jadi ini kalau saya lihat penyakit-penyakit yang terjadi di proyek itu cenderung lebih banyak di paru-paru, ya. Jadi paru-parunya harus Anda jaga. Cara ngejaganya ya tadi ada hindari tempat-tempat berdebu, ya. Kalau merokok ya dikurangi rokoknya. Kalau enggak merokok ya jangan coba-coba, apalagi narkoba, ya. Jangan sampai terjadi Anda sakit yang diakibatkan oleh proyek, ya. Ditambah lagi kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang sering kita kerjakan. Nah, ini adalah bahaya-bahaya yang ada di proyek. Nah, tadi dijelaskan selain ada bahaya berupa fisik, ya, kimia, ada juga bahaya yang bersifat biologis, ya, bersifat biologis. Di sini biologis ada beberapa item, ya. Pertama adalah jamur pada area lembab, ya. Jadi kalau misalkan kita nih pakai safety shoes kan nggak ada sirkulasi, ya, nggak ada sirkulasi, nggak ada sirkulasi. Terus kerjaannya juga mewajibkan Anda nggak lepas-lepas sama sepatu, ya. Nah, karena si kaki kita lembab, pakai kaos kaki juga, ketambah situasi kerja yang kotor, ya, maka siap-siap nih akan ada jamur di kaki Anda. Nah, makanya ya, meskipun kita kerja di tempat kotor, meskipun kita kerja di proyek, ya jangan jorok, ya. Karena si safety shoes kita kondisinya sangat lembab. Nah, ini kalau dibiarkan akan terjadi jamur. Jamur nanti jadinya penyakit, ya. Jadi si kaos kakinya ganti secara harus lebih sering, lalu si sepatunya juga harus sering dicuci. Oke. Nah, ini jamur, ya, salah satu bahaya secara biologis. Next ada juga bahaya biologis yang diakibatkan oleh gigitan hewan, ya. Nah, apalagi kalau kita di proyek kan areanya kadang luas, ya, kadang di luaran gitu. Kita ke pojokannya ternyata di pojokan ada ular. Nah, kita nggak bisa kita hindari, ya, kadang suka ada juga. Nah, ini jangan sampai terjadi nih, ya. Kayak ular atau serangga di lokasi proyek, ya. Ada kita lagi iseng gitu, ya. Ternyata ada sarang tawon kesenggol ekskavator, ya, semua orang proyek lalu disambar sama tawon, kan nggak lucu juga, ya. Namun yang paling sering terjadi ini adalah nyamuk kebun, Kak, ya. Jadi kadang di proyek itu kalau areanya banyak rumput, ya, banyak pohon-pohon, nah ini
banyak yang namanya nyamuk kebun, yaitu nyamuk biasa, ya, tapi dia serombongan, sekampung, ya, sekampung dia. Nah, siap-siap di kulit kita bakalan dinyamukin kalau kita ke pojokan. Ini hati-hati ya. Ya, kalau terlalu banyak ya kadang kulit kita juga bakalan bentol-bentol ya, hati-hati. Atau ada juga kontaminasi bakteri dari air kotor ya. Jadi selain dari septi itu, selain dari bahaya terhadap badan, juga bahaya terhadap lingkungan ya. Jadi tolong hati-hati ya. Jadi Anda jangan karena haus ada air sungai Anda minum aja ternyata air sungainya terkontaminasi bakteri ya, jangan sampai terjadi. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti bahaya-bahaya ini ya, kita bisa lakukan mitigasi. Caranya ya tadi kita dalam pekerjaan kita harus dalam kondisi safety ya. Ada beberapa perlengkapan yang harus kita lengkapi. Pertama, helm sudah jelas. Lalu kalau diperlukan kita gunakan yang namanya safety glasses atau kacamata safety ya. Lalu harus bercelana panjang. Karena kalau celana pendek ya percuma ya. Si kaki kita tetap aja digigitin sama nyamuk ya. Lalu baju kita juga wajib berreflektor ya. Jadi ini adalah langkah mitigasi apabila terjadi sesuatu yang buruk dengan kita. Nah, nyarinya gampang. Soalnya kalau pakai reflektor, si baju kita kalau kena cahaya senter, kena cahaya akan mantul, jadi kelihatan nih. Nah, maka di proyek itu wajib menggunakan baju berreflektor. Nah, reflektor itu apa? Jadi kalau Anda pakai apa? Kalau lihat orang pakai baju safety yang ada garis melintang, terus tuh agak-agak warnanya silver, nah itu namanya reflektor. Oke. Lalu juga biasanya ya disarankan menggunakan baju lengan panjang atau manset ya, karena tangan kita kalau nggak pakai lengan panjang atau manset pasti diserang sama yang namanya nyamuk kebun. Lalu untuk menghindari tadi ada gigitan hewan, lalu ada kontaminasi bakteri, maka kita diwajibkan menggunakan safety shoes. Nah, untuk menghindari debu, ya, debu yang tadi yang biasanya oleh air semen, air semen, lalu ada thinner, ya. Nah, ini langkah paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah menggunakan buff atau masker. Cuman ya biasanya kalau pakai masker kan cenderung lebih pengap ya. Nah, tapi kalau pakai buff kan kita bernafasnya juga lebih gampang. Nah, ini adalah langkah minimal untuk menghindari bahaya debu yang masuk ke paru-paru kita. Jadi banyak nih ya syaratnya. Tuh. Ini tergantung project, kadang minta sekomplit ini, kadang juga enggak. Ya, tapi dianjurkan sekomplit ini. Tuh ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada sih, Pak. Kalau misalkan kita udah pakai buff, kita udah pakai masker, kita udah pakai safety shoes, ternyata masih aja digigit sama hewan, masih aja digigit sama nyamuk, gimana coba? Ya, makanya kita harus hati-hati dalam pekerjaan di proyek. Oke, next, lalu ada bahaya yang diakibatkan oleh ergonomi ya. Ergonomi itu adalah kondisi-kondisi ya ketika tenaga kerja melakukan pekerjaannya dalam kondisi yang tidak ideal. Contohnya dia harus bekerja dalam kondisi jongkok ya. Misalkan dia jongkok, terus membungkuk. Nah, ini sangat dihindari ya. Kita sebagai project manager atau pelaksana, ya, kita harus memposisikan tenaga kerja kita
bekerja dengan nyaman, ya. Jangan sampai dia terlalu banyak jongkok, jangan sampai terlalu banyak membungkuk, ya, karena dia akan mengakibatkan pegal, ya, pegal-pegal. Ya. Kerja yang paling bagus, ya, yang paling direkomendasikan kalau tidak duduk, ya, disarankan posisi kerja duduk atau berdiri, ya. Nah, selain itu dia tidak direkomendasikan. Misalkan harus terlentang, harus sambil telungkup, nah itu tidak direkomendasikan, ya. Tapi yang disarankan posisi kerja tukang, ya, atau tenaga kerja kita harus dalam kondisi duduk atau berdiri. Oke. Nah, oke. Lalu kita harus hindari juga yang namanya posisi salah kerja. Misalkan si punggungnya atau si badannya agak bengkok, lalu membungkuk terlalu lama, ini jangan sampai terjadi, tolong dihindari. Oke, next. Kita harus hindari juga namanya repetitive movement, yaitu kerjaan yang berulang-ulang terus saja. Misalkan dia harus ngamplas nih, terus aja seharian ngamplas gitu ya. Nah itu juga tolong dihindari, ya, karena bisa mengakibatkan pegal pada tangan, ya. Diusahakan kita mengatur pekerja-pekerja kita dengan kondisi yang berbeda-beda. Jangan repetitive movement, ya, harus berbeda-beda. Next, selain tadi ada bahaya ergonomi, ya, ada bahaya kimia, ya, bahaya ergonomi, bahaya kimia. Lalu ada juga yang namanya bahaya psikososial. Ya. Nah, ini sering terjadi di lapangan. Nah, apa aja sih bahaya psikososial? Pertama, yaitu tekanan kerja berlebihan. Ya. Kita target proyek 2 minggu ini harus selesai. Oke, target proyek 2 minggu selesai. Tapi harus ekonomis juga. Nah, si yang kerja kita suruh lembur tiap hari. Kalau nggak lembur kita omelin. Nah, itu nggak boleh, ya. Jadi kita tidak boleh memberi tekanan kerja yang berlebihan terhadap tenaga kerja. Kalau mau, ya, tenaga kerjanya yang ditambah. Jangan sampai kita memberi tekanan yang berlebihan terhadap tenaga kerja yang ada. Ya. Oke. Lalu shift kerja yang panjang, ya. Tadi, ya, jangan shift kerjanya terus saja lembur, ya, terus saja lembur sampai jam 10 malam tiap hari, ya. Nah, ini lama-lama bisa menyebabkan si tenaga kerja ini kelelahan. Kalau kelelahan, ujung-ujungnya sakit. Kalau sakit, ujung-ujungnya kecelakaan. Nah, itu sangat dihindari. Oke. Lalu ada juga bahaya yang bersifat sosial, yaitu konflik antar pekerja. Nah, biasanya ini ada tukang plafon sama tukang listrik, ya. Ada tukang gali sama tukang batu, ada tukang las sama tukang apa gitu, ya. Pada berantem. Nah, ini jangan sampai kejadian, ya. Kita sebagai pelaksana harus bisa menengahi atau memposisikan tenaga kerja dalam kondisi yang nyaman dan aman, ya. Tidak ada stres berlebihan pada setiap tenaga kerja. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, belum terus? Oke, sekarang kita gimana sih, Pak, cara mengidentifikasi bahaya-bahaya yang bisa terjadi nih di lapangan, ya. Nah, pertama, untuk mengidentifikasi bahaya yang terjadi, kita bisa melakukan yang namanya walk through survey, ya. Di sini maksudnya adalah inspeksi lapangan secara menyeluruh, ya. Contoh di sini adalah site project nih,
Ini adalah side project. Di sini ada areanya PP. Di sini areanya HK. Di sini areanya akset. Di sini areanya SAIPEM. Di sini areanya misalkan BBS. Nah, ini untuk mengidentifikasi bahaya yang terjadi, nah setiap subkon harus memiliki yang namanya safety officer atau petugas safety, ya. Nah, biasanya salah satunya adalah kita lakukan inspeksi menyeluruh, ya. Makanya pada periode tertentu biasanya seminggu sekali dikumpulin di Menkon. Nah, dari Menkon ini kita survei menyeluruh, kita jalan-jalan ke HK. Oh, kita nemuin apa aja di HK. Oh, nemuin si dump truck tapi bannya gundul. Oke, dicatat. Ya. Kita jalan lagi ke akset. Di akset kita nemuin apa? Oh, kita nemuin kabel yang terkelupas. Catat. Di BBS, kita jalan lagi dari akset ke BBS. Dia nemuin apa? Oh, saya nemuin tenaga kerja work at height, kerja di ketinggian, enggak pakai body harness. Catat. Kita terus jalan ke SAIPEM. SAIPEM kita nemu apa? Oh, nemu ada panel listrik tapi suhunya tinggi nih. Catat. Lalu kita ngumpul. Nah, dari semua catatan-catatan yang terjadi, kita buat summary. Ya, kita buat summary. Summary-nya di share ke safety officer tadi. Si safety officer pegang summary dari temuan-temuan keseluruhan subkon dan dimitigasilah di lokasinya masing-masing. Oh, di HK saya nemuin ini, di akses nemuin ini. Jangan sampai nih kejadian di proyek gua nih. Nah, si safety officer wajib melakukan improvement pada lokasi proyek yang dia tangani. Ya. Nah, ini adalah metode walk through survey ya. Nah, ini jadi metodenya jalan-jalan. Ya. Nah, ini salah satu contoh aktivitasnya. Dia disurvei nih, ada kebocoran gas apa enggak nih? Ada suhu yang terlalu tinggi apa enggak? Ya. Oke. Lalu ada yang namanya HAZID atau hazard identification. Ya. Nah, di sini simpel ya. Hanya mengadakan workshop secara sistematis. Ya. Ada yang namanya seminar atau kelas yang menjelaskan mengenai potensi-potensi bahaya yang terjadi. Nah, ini dipandu oleh engineer, safety, manajer proyek, dan lain-lain. Ya, hanya berupa kelas. Next, ada juga yang namanya hazard checklist. Ya, jadi setiap proyek ada checklistnya. Nah, misalkan dia, lantainya ini lantainya licin, risikonya apa, lalu actionnya seperti apa, ya. Ini ada form checklist, ya, inspection checklist. Jadi semuanya di checklist nih. Ini si pipa ada kebocoran apa enggak, ada korosif apa enggak, semuanya di checklist. Oke, ada juga safety card, ya, safety card. Contoh di sini, si setiap orang dia memiliki kartu, ya, kartu atau stiker. Oh, ternyata di sini di area sini saya melihat ada hantu gelantungan, nggak pakai body harness, dicatat nih, lalu ditempel di area tersebut, ya. Maka actionnya seperti apa? Jadi si hantunya suruh pakai body harness contohnya, ya. Nah, ini salah satu metode checklist, hazard checklist, ya. Nah, ini setiap temuan dicatat lalu ditempel di lokasi tersebut, ya. Jangan sampai bahaya ini mudah-mudahan bahaya ini bisa kita hindari nih kalau ada tandanya, jadi ditandain, gitu ya. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan?
Sampai di sini ada pertanyaan? Itu Tidak Pak. ada, Pak. Ada Nggak Pak, ada. ada Pak. Silahkan kalau ada pertanyaan. Itu kita harus belajar HACCP dulu Pak. Berarti kalau yang itu Pak. HCCP itu apa, saya lupa ya. Hazard Analysis Critical Control Point Pak. Nah, iya ya, ada di sini nih, hazard checklist ya. Nah, Hazard kita checklist. harus ini gak punya sertifikatnya kayak gitu Pak. Gak usah. Apa hanya kita tahu aja gitu. Oke, yang di sini yang maksud saya kita posisinya sebagai apa ya. Kalau kita diposisikan kerja kita sebagai safety officer, tentunya kita harus punya sertifikat K3 konstruksi dan atau SKK K3 migas, Pak. Nah, tapi kalau posisi kita sebagai SE, site engineer, ini cukup tahu aja ya. Karena metode kerja, job safety analysis, kita semua yang bikin, Pak. Ya. Dan diawasi oleh tim safety. Nah, tapi kalau posisi kerja kita menjadi safety officer, ya, atau safety manager, maka si prosedur safety ini ya kita harus dalami secara betul-betul karena kita yang akan bertanggung jawab di sini. Begitu mungkin. Kalau kita sebagai posisi kita sebagai pelaksana atau project manager, kita wajib paham tapi tidak terlalu mendalam. Gak apa-apa. Yang penting si potensi bahaya bisa kita hindari. Begitu mungkin. Oke, ada lagi? Berarti SKK aja cukup nggak Pak? Tidak perlu SKT gitu Pak? Biasanya sertifikat K3 ya. Sertifikat K3. SKK itu sertifikat SKK termasuk ada sertifikat K3-nya enggak? Persan enggak deh. Ada sih Pak, cuman jenjangnya di bawah jenjang 7 biasanya. Biasa di bawah jenjang 7 ya. Kalau yang saya tahu kalau sertifikat K3 bukan dari BNSP kalau nggak salah, tapi dari Depnaker ya kalau nggak salah ya. Maaf saya lupa. Gitu. Begitu mungkin Ari Jafar. Yang lain ada lagi silahkan. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang lain silahkan. Oke, udah kemalaman ya. Ini ada beberapa materi lagi ya. Nah, ini adalah form safety inspection ya, berupa checklist. Ya. Nah, kita sebagai project manager akan bertanggung jawab terhadap keseluruhan project ya. Jangan sampai terjadi insiden yang bisa terjadi di lapangan. Contoh ini adalah pekerja jatuh dari scaffolding ya. Nah, kenapa? Oh, ternyata guardingnya hilang. Bahayanya tidak diidentifikasi, guardingnya hilang. Si tenaga kerjanya nggak aware, malaweng, ternyata jatuh. Bukan, udah diperban, kakinya patah, kasihan ya. Istrinya nungguin di rumah, di tempat kerja kecelakaan. Karena project manajernya nggak aware terhadap safety. Nah, ini jangan sampai terjadi di project yang Anda tangani. Oke, contoh yang kedua, ledakan tangki migas. Karena si welder ngelas tangki, tapi nggak ada yang tahu kalau dia mau ngelas. Ya, nah ternyata di sana ada uap LPG. LPG kan nyamber kalau kena api, dia malah ngelas, maka akibatnya adalah kebakaran. Ya, nah ini tolong Anda hindari di lapangan. Gitu. Oke, lalu posisi kita nih sebagai project manager ya. Jadi pada beberapa project kita harus mempresentasikan work method ya. Work method dan atau JSA ya, job safety analysis. Ya. Misalkan di sini kita akan melakukan erection girder. Girdernya 50 meter. Karena 50 meter kita harus memakai 2 kren. Contohnya kayak gini.
Nah, risiko yang terjadi seperti apa? Nah, ini metode work metode seperti ini, pakai 2 crane, tandem crane ya. Risiko yang terjadinya apa? Risikonya adalah crane guling ya. Mitigasinya apa? Ya, load chartnya dipakai ya. Karena crane punya spesifikasi, dia bisa ngangkut berapa ton. Nah, ini adalah risiko yang terjadi. Risiko yang kedua apa? Slingnya putus nih. Slingnya putus ya. Nah, ini risikonya sling putus. Nah, mitigasinya seperti apa? Dicek dulu kapasitas slingnya berapa ton. Setelah dicek kapasitas berapa ton, kondisi slingnya gimana, masih bagus apa enggak. Kalau memang masih bagus, tinggal kasih stiker QC pass. Nah, kalau udah QC pass, berarti si crane, si sling, lalu ada hook, semuanya berarti aman. Lalu semuanya data-data ini harus disiapkan oleh yang namanya SE atau set engineer. Ini misalkan ada SE-nya nih ya. Sini misalkan set engineer siapa? Nah, ini dikerjakan oleh SE. Lalu harus ditandatangani oleh safety ya. Safety. Nah, si safety-nya sudah oke, udah sign. Baru yang terakhir ditandatangani oleh project manager. Nah, berarti kalau sudah ditandatangani oleh project manager, maka dokumen work method dan JSA ini kita submit ke Menkon atau kontraktor utama, atau submit ke Menkon, main kontraktor. Ya. Nah, kalau udah submit ke Menkon, Menkonnya udah setuju, baru pekerjaan ini baru kita bisa kerjakan. Nah, ini etika kerja untuk kerjaan yang berbahaya. Semuanya harus melalui prosedur dan administrasi yang berlaku. Semua resiko-resiko harus dimitigasi sebelum pekerjaan itu dikerjakan. Gitu. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Itu dibuatnya Pak sore hari setelah pekerjaan hari itu untuk pekerjaan besok apa gimana Pak? Nah, si work method, si JSA ini biasanya disubmit ketika kita ada pekerjaan baru. Misalkan kita menjadi subkonnya subkon girder. Nah, subkon girder. Nah, kita berarti misalkan girdernya kita erection e-girder. Nah, baru kita metode erectionnya seperti apa, lalu kita submit ke si Menkon. Nah, kalau Menkonnya udah setuju, baru si kerjaan erection e-girder ini baru bisa kita kerjakan. Oke. Selain kerjaan e-girder, ternyata kita ada job lain lagi, yaitu pekerjaan misalkan galian. Ya, misalnya pekerjaan galian. Tapi kan itu di luar si girder. Nah, bahkan si pekerjaan galian kita buat work method lagi. Ya. Jadi work method ini adalah kita buat ketika ada kerjaan baru yang akan kita kerjakan. Gitu. Tapi untuk daily-nya, untuk hariannya biasanya kita submit yang namanya kayak permit lifting, kita submit yang namanya permit untuk hot work, permit untuk code work, permit untuk excavation. Nah, itu untuk hariannya. Tapi ketika ada kerjaan baru yang akan kita mulai, nah maka kita harus submit yang namanya work method. Gitu mungkin. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Atau ada pengalaman lain di proyek yang Anda tangani? Silahkan bisa sharing di sini. Ada yang mau share? Atau ada pengalaman lain yang ada di proyek yang Anda tangani? Silahkan.
bisa kita diskusi di sini? Oke, nggak ada? Nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada kayaknya. Oke, mungkin gitu aja dari saya. Karena sudah malam, mungkin waktunya saya akhiri pertemuan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Baik, Pak. Bisa mau galang?